Mungkin gak sih Ustadz ini termasuk orang-orang yang dikatakan katanya Al-Quran itu hanya sebatas lidah mereka saja, jadi tidak masuk ke hati. Karena dia ngapalin Quran dari kecil Ustadz. Katanya dari kecil dia ngapalin Quran, tapi pas sudah besar seperti itu. Sama Allah dikunci hatinya, Allah dibikin dia nggak bisa paham Al-Quran. Jadi sekedar hafalan-hafalan yang sudah sebentar-sebentar juga lama-lama hilang, pemahamannya pun sudah terkunci. Nggak ada sanad yang jelas, nggak ada riwayat yang benar dari Rasulullah bahwasanya memang hal tersebut mendatangkan keberkahan atau menolak keburukan, maka itu termasuk kesyirikan. Berarti yang mereka sempat klaim ini Ustadz, itu mereka sampai menyampaikan begini, kalau yang tidak datang diragukan mereka bisa mendapatkan syafaat. Iya. Jadi bisa nggak si Ustadz mungkin ada bantahan dari antum kok ngafal Quran malah dibilang buat apa gitu kan? Sudah melampaui batas ini perempuan ini. Betul, gitu. betul. Ya, bahwasanya tentunya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, ini semuanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li ahli Al-Quran, iqra' warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang ahli Quran di dunia ini, di hari kiamat nanti Allah akan katakan kepada mereka, bacalah Al-Quran dan lantunkanlah sebagaimana engkau dulu melantunkannya di dunia. Dan teruslah naik ke atas surga. Masya Allah. Ya, karena sesungguhnya tempatmu di surga sesuai dengan seberapa banyak surat yang kau baca. Maka semakin banyak Al-Quran yang dia hafal, dia akan semakin naik ke atas surga yang paling tinggi. Jadi surga itu tingkatan-tingkatan Ustaz ya. Yang paling mulia ada 100 tingkat surga itu. Masya Allah. Yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling nikmat, yang paling atas. Yang paling atas. Jadi ya, semakin surga tinggi. Semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atapnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran, sama Allah kan disuruh baca nanti di hari kiamat. Semakin banyak dia hafal, dia akan naik ke atas. Tempatnya dia semakin tinggi nanti. Masya Allah. Ya, dan juga Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya ahlul Quran ini ahlullahi wa khassatuh. Bahwa orang-orang yang ahli Quran, yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, memahami isinya, itu juga tidak kalah penting ya, faham tentang isi Al-Quran. Maka mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang khususnya Allah. Masya Allah. Ya, bahkan Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian betul-betul bersih, maka enggak akan pernah kenyang dari membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia dia mau tahu ya bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lihat bagaimana hubungan dia dengan Al-Qur'an. Kalau dia nempel sama Al-Qur'an, dia terus baca Al-Qur'an, dia pelajari itu isi Al-Qur'an, dia dengarkan Al-Qur'an, dia tadaburi, dia berusaha untuk amalkan, dia dakwahkan, ya semakin dia bagus dengan Al-Qur'an, berarti hubungan dia sama Allah semakin bagus. Tapi kalau dia sama Al-Qur'an biasa-biasa aja, membacanya juga jarang, ya bahkan ngafalin aja mengatakan hal yang seperti itu, ya mau ngapain ngafalin Al-Qur'an? Buat apa? Ya, maka akan dia semakin itu menunjukkan ya bagaimana kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Jadi udah jelas manfaatnya Ustaz ya. Dalil-dalil menerangkan tentang manfaatnya Al-Quran itu udah jelas ya. Jelas. Cuman dimaksudkan dengan subhat-subhat kepada orang awam ini jadi yang kena pada lebih baik nggak usah didengerin Ustaz ya. Yang begitu ya. Ahsan, jangan didengerin. Jangan didengerin itu. Karena memang manfaatnya yang bisa merasakan adalah kita sendiri nanti Ustaz ya. Betul. Subhanallah. Lah ini Ustaz. Betul. Jadi dari golongan-golongan yang istilahnya bisa nggak kita bilang bahwa mereka adalah golongan-golongan kaum munafik, yang bisa nggak kita mengklaim seperti itu Ustaz? Orang-orang yang ya istilahnya apa ya, mereka mengaku Islam tapi mereka tidak menghabiskan waktunya kecuali untuk menjelek-jelekan Islam, menyerang kaum muslimin, merusak dari dalam menjelek-jelekan Islam. Ya tentunya ini hal yang perlu diwaspadai karena ini salah satu poin yang disebutkan oleh para ulama, ini bisa menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Yaitu selalu berdiri di barisan orang-orang kafir
kemudian selalu merendahkan kaum muslimin. Ya, selalu membuat isu untuk membuat kaum muslimin geger, bahkan merendahkan. Ini tentunya hal-hal yang sangat berbahaya yang harus dijauhi. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang agama, maka harus di atas ilmu agama, harus di atas ilmu, nggak boleh berbicara sembarangan. Ya, Allah SWT mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan kau ikuti hal yang kau nggak punya ilmu tentangnya. Kalau nggak punya ilmu, diem aja mendingan. Dan termasuk dosa yang lebih besar, ya ada dosa yang lebih besar dari syirik. Dosa apa itu? Yaitu iftira 'alallahil kadzib. Berbicara tentang Allah tapi nggak pakai ilmu. Oh, subhanallah. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang Al-Qur'an, tentang kalamullah, ya harus berdasarkan ilmu agama. Jadi memang keberkahan dari Al-Qur'an itu memang tidak bisa kita pungkiri. Karena mungkin orang-orang yang tidak mendapatkan pengetahuan itu karena memang dia tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an mungkin ya Ustaz ya. Oh iya, jelas itu. Dan memang kalau yang memang seperti ini, mungkin gak sih Ustadz, ini termasuk orang-orang yang dikatakan katanya Al-Quran itu hanya sebatas lidah mereka saja, jadi tidak masuk ke hati. Karena dia ngapalin Quran dari kecil Ustadz. Katanya dari kecil dia ngapalin Quran, tapi pas sudah besar seperti itu. Iya. Ya memang di antara hal yang terpenting, di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran ya, selain menghafalnya dan juga membacanya adalah mentadaburi isinya. Ya, kita harus mentadaburi isinya ya supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati ya, supaya kita bisa faham, bukan hanya sekedar kita baca dengan lisan kita saja. Ya, di antara firman Allah SWT yang tadi sudah kita baca, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, bahwasanya Al-Quran ini aku turunkan, kata Allah, penuh dengan keberkahan. Ya, agar orang-orang mau mentadaburi isinya. Dan supaya dia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini dia peringatan untuk setiap manusia. Caranya gimana? Ya harus difahami isinya. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah manusia nggak mau memahami isi-isi Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya telah tertutup? Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak bisa memahami Al-Quran itu disebabkan karena awalnya dia memang antipati terhadap Al-Quran. Oh. Dia memang dari awal memang dia malas memahami Al-Quran, atau dia mungkin seperti tadi itu sering menjelek-jelekkan ya, Islam, kaum muslimin, bahkan berbicara buruk tentang Al-Quran. Ya, sehingga hukumannya apa? Sama Allah dikunci hatinya, dibikin dia nggak bisa paham Al-Quran. Jadi sekedar hafalan-hafalan yang sudah sebentar-sebentar juga lama-lama hilang, pemahamannya pun sudah terkunci. Ya, makin ditakutkan seperti itu, dikhawatirkan seperti itu. Ya, maka kita juga sama, kita sebagai orang tua ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, kita perintahkan anak kita untuk baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sambil semampu kita jelaskan maknanya. Oh, betul. Kita jelaskan maknanya, terutama Al-Fatihah ya, yang mudah-mudah dulu, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, an-nas dan seterusnya. Kita jelaskan juga, kita biasakan anak-anak kita untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Jadi jelas ya Ustadz, kalau Al-Quran adalah yang memang bisa lah nggak kita bilang bahwa memang ini peninggalan Rasulullah SAW yang paling hak dibandingkan dengan artefak-artefak tadi Ustadz. Oh jelas Al-Quran kata Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Rasulullah, dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian, yang selama kalian berpegang dengan dua hal tersebut kalian nggak akan tersesat. Nggak akan tersesat artinya apa? Artinya kalian akan aman ya, selalu berjalan di atas trek yang benar yang menuju ke surga. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku kata Rasulullah. Dua itu yang ditinggalkan sama Rasulullah SAW. Jadi artefak-artefak yang lain yang ditinggalkan sama mereka, yang ditinggalkan sama Rasulullah SAW, yang diklaim oleh mereka bahwa ini adalah bajunya, rambutnya, apanya, sesungguhnya malah sebenarnya bisa dibilang kalau memang tidak terbukti kebenarannya, itu berarti tidak bermanfaat semua Ustaz, mereka mencium-cium itu Ustaz. Oh, tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi termasuk kesyirikan. Allah musta'an. Jadi termasuk kesyirikan ya, karena di antara makna kesyirikan yang dijelaskan oleh para ulama adalah ja'alu syai'in sababan ma laysa bisababin, ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebab turunnya sesuatu, sebab keberkahan atau sebab kecelakaan, padahal itu bukan sebab. Jadi dia ngarang-ngarang aja. Oh, ini mendatangkan keberkahan. Oh, ini bikin sial.
Dari mana asalnya? Ya kalau itu nggak ada asal usulnya, nggak ada sanad yang jelas, nggak ada riwayat yang benar dari Rasulullah bahwasanya memang hal tersebut mendatangkan keberkahan atau menolak keburukan, maka itu termasuk kesyirikan. Berarti yang mereka sempat klaim nih Ustadz, kan mereka keliling nih Ustadz, mereka buka seperti museum gitu kan, mereka keliling. Itu mereka sampai menyampaikan begini, kalau yang tidak datang diragukan mereka bisa mendapatkan syafaat. Diragukan bisa mendapatkan syafaat, ya. Tentunya perkataan yang keliru ya. Justru ini berbalik. Cuman 50.000, 100.000 kok cuman katanya untuk datang ke sini. Sampai kita melihatnya, ini kok kayak cari duit gitu. Tapi diancamnya, kalau misalnya tidak datang, tidak lihat, nanti bisa-bisa nggak dapat syafaat. Benar, ya. Tentunya keliru ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bermajelis bersama para sahabat. Nah. Kemudian Abu Hurairah angkat tangan. Dia mau tanya sama Rasulullah, Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bisa mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi. Kata Rasulullah, orang yang paling bisa mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas betul-betul dari dalam hatinya. Artinya dia bukan hanya sekedar mengatakan dengan lisannya saja la ilaha illallah, tapi dia betul-betul faham maknanya dan dia kerjakan konsekuensinya, dia pegang betul-betul la ilaha illallah itu sampai dia wafat. Artinya dia nggak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah SWT. Dia nggak pernah berbuat syirik. Ya, jadi justru syarat utama orang mendapatkan syafaat Nabi itu apa? Menjauhi kesyirikan. Syirik besar terutama ataupun syirik kecil. Sedangkan mencium-cium artefak itu mengarahkan kepada kesyirikan. Sedangkan meyakini artefak tersebut sebagai peninggalan Nabi, yang pertama ini nggak ada dalilnya, nggak ada sanadnya yang jelas yang membuktikan kalau itu betul-betul artefak. Yang kedua, meyakini hal tersebut mendatangkan keberkahan. Yang ini kata para ulama syirik kecil tadi itu. Ya, meyakini bahwasanya air ini misalnya bisa menyembuhkan penyakit. Air dari tempat tertentu bisa mendatangkan keberkahan. Mencium kiswah apa tadi, menyembuhkan penyakit misalnya. Ini termasuk syirik kecil. Menjadikan sesuatu sebagai sebab datangnya berkah padahal nggak ada dalilnya sama sekali. Ya seperti kita meyakini air Zam-Zam sebagai sebab kesembuhan. Jadi intinya kalau memang itu ada hadis Rasulnya, pasti kita akan berbondong-bondong untuk mengejar itu dan mencari keberkahan dari situ. Tapi kalau nggak ada dalilnya, hanya perkataan fulan dan alan orang-orang yang nggak jelas, ya mohon maaf. Mohon maaf, kita lebih baik kita mundur aja. Kita lebih baik mundur dan menjauh dari hal-hal tersebut. Masya Allah Ustaz. Ini kan sebentar lagi bisa dibilang kita masuk ke dalam bulan Ramadan Ustaz. Ada nggak nasihat antum Ustaz untuk kita ini Ustaz yang awam, gimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala untuk kita Ustaz? Kata para ulama, bulan Ramadan itu bulan untuk ngunduh. Ya, karena dia sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, badannya sudah siap, ya ibarat mesinnya sudah panas, tinggal digas saja. Baca Quran nanti jadi males, terawih ngantuk, puasa lemas. Nah itu. Jadi satu deh itu semua tuh.